Sebaran perubahan acak binomial. Nah, di sini akan dijelaskan tentang sebaran perubahan acak binomial sebagai sebaran peluang hasil dari n ulangan kejadian binom. Nah, pertama-tama kita jelaskan dulu di sini apa itu perubahan acak binomial. Nah, asal dari perubahan acak binomial itu adalah apa yang disebut dengan kejadian binom. Kejadian binom adalah kejadian yang meliputi dua macam kemungkinan hasil. Nah, binom sendiri kan artinya dua macam, ya. Dan yang kita bicarakan itu adalah kemungkinan hasil, jadi acak ya, dua macam yang acak ya. Adapun dua macam kemungkinan hasil tersebut biasanya dinamai dengan sukses dan gagal ya. Satunya dinamakan sukses, selainnya dinamakan gagal. Jadi dalam setiap momen kejadian ya, salah satu dari dua macam ini akan muncul, yaitu sukses atau gagal. Kalau tidak sukses, gagal yang muncul. Oke. Dan untuk keperluan perhitungan ya, maka sukses ini diberi nilai 1 ya, sedangkan gagal diberi nilai 0. Nah, sehingga kita punya perubahan acak ya, kita lambangkan dengan B ya, namanya perubahan acak binom ya, yang nilainya terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1. Nah, sehubungan dengan kejadian binom tadi ya, maka di sini peluang sukses itu sama dengan peluang B sama dengan 1 ya. Ini dilambangkan sebagai Pi. Dan peluang gagal itu berarti bersesuaian dengan peluang B sama dengan 0 ya. Itu sama dengan 1 dikurangi Pi. Perubahan acak binomial adalah banyaknya sukses dari n ulangan kejadian binom. Nah, terkait dengan perubahan acak binom ya, jadi kalau X itu adalah perubahan acak binomial, maka X itu adalah jumlah dari nilai perubahan acak binom ya, sebanyak n ya, yaitu dari 1 sampai dengan n. Jadi B1, B2, nah itu nilai perubahan acak binom dari 1 sampai dengan n. Nah, perubahan acak binomial ini sekecil-kecilnya bernilai 0 dan sebesar-besarnya bernilai n. Nilai X ini akan 0 ketika hasil yang muncul adalah gagal semua. Jadi nilai binom perubahan binomnya 0 semua. Ketika dijumlahkan, X-nya sama dengan 0. Dan X ini akan bernilai n apabila hasil yang muncul adalah sukses semuanya. Sehingga acak binomnya menjadi 1 semuanya, dan ketika dijumlahkan tentu akan menjadi n ya. Nah, selanjutnya peluang perubahan acak X ya, peluang X sama dengan X atau peluang perubahan acak bernilai tertentu ya, terus dapat dirumuskan, yaitu kombinasi nx ya, x itu
nilai pembacak binom ya, n-nya banyaknya ulangan, kali pi pangkat x kali 1 dikurangi pi pangkat n dikurangi x. Dan ini adalah sebaran peluang pembacak binomial untuk x dari 0 sampai dengan n. Sebaran ini berpusat pada mu, ya, nilai harapannya sama dengan n kali pi dengan ragam n kali pi kali 1 dikurangi pi. Dan simpangan bakunya adalah akar dari ragam, yaitu akar dari n kali pi kali 1 dikurangi pi. Oke, sebagai ilustrasi ya, kita punya misalnya kejadian binom ya. Kejadian binom misalnya sebut saja kejadian binom ya. Ya, dengan peluang sukses suksesnya misalnya berapa, 0,3 misalnya. Nah, kita pindahin ke sini aja. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita punya peubah binom ya. Binomnya adalah 0 dan 1 ya. Nah, peluangnya kita pindahin aja ke sini ya. Nah, biar kelihatan ini. Nah, peluangnya, peluang B sama dengan B dan nilainya, berarti ini adalah peluang 0, berarti ini peluang gagal ya. Itu adalah 1 dikurangi sukses ya. Nah, peluang B sama dengan 1 berarti adalah peluang sukses. Oke. Nah, sekarang binom itu diulang misalnya berapa kali? 5 kali misalnya ya. Atau jangan terlalu banyak. Oke lah, 5 kali. Atau 4 kali aja ya misalnya. Jadi ini diulang ya, n-nya sama dengan berapa, 4 ya, boleh ya, biar nggak terlalu banyak ya. Nah, sekarang berarti kita punya B1, B2, B3 dan B4 gitu ya. Nah, ada 4. Nah, di B1 ini kan bisa 1, bisa 0 ya, bisa juga 1, sedangkan di tempat lain ya 0 gitu. Ini misalnya 0. Nah, B2 juga bisa 0. Kalau ini 0 berarti di 1, ini 01 juga misalnya. Nah, bisa begini kan posisinya, konfigurasinya ini 0 semua, bisa begini ya. Kemudian ini kan B3 nya 0 ya, bisa juga ini 1, 4 ya. Nah, ini kita copy lagi, bisa begini kan, supaya nggak ada yang kelewat ya. Ini 0 semua kan. Nah, sekarang ini yang 1 ya, cukup. Nah, ini kita copy ini. Nah, ini adalah berbagai kemungkinan keadaan B1, B2, B3 dan B4 ya. Ada yang 0000, 10 dan sebagainya. Nah, X itu tadi kan pembacak binomial ya. X ini binomial, oke, kita sebut saja. Ini adalah jumlah dari pembacak binom
ya. Ini sum dari ini ya. Nah itu 0 kan, karena semuanya 0. Dan yang terakhir adalah ya, nah ini kan macam-macam ya, ada 0, ada 1, ada 2 ya. Kita bisa sort ini berdasarkan X ya, sort biar ngumpul ya, sort berdasarkan X ya. Nah ini kalau 0 0 0 0 X 0, kalau 1 0 0 1 1 semua sih ya. Nah ini adalah berarti peluangnya ya, peluang ini B1, B2, B3 dan B4 ya, bareng-bareng ya. Ini peluangnya adalah itu kan ada 4 0 ya, ini kan ada tanda misalnya ini ya, ini kan ada 4 0, ini kan peluang itu adalah sama dengan peluang gagal ya, 0 ya, ini pangkat 4 karena ada 4 kan. Nah, kalau 1 ini adalah ada 1, ada 0-nya ada 3 ya, ini pangkat 3 kan, kali ini pangkat 1. Nah ini sama ini kan. Nah ini save pass to value aja kan, sama nih, ada ini kan 1 sukses 3 gagal, sedangkan ini gagalnya ada 2 kan, ini pangkat 2 kali ini pangkat 2 juga ya. Ini copy ke sini, ini sama kan semua. Nah, gitu ya. Kemudian yang 3 itu adalah 0-nya ada 1 ya, kali satunya yang 03 ini ada 3 gitu, kita copy aja. Nah yang terakhir ini yang X sama 4 ini adalah 0,1 ini pangkat 4. Oke. Nah ini mestinya totalnya mesti 1. Coba sum dari ya, jadi ini adalah 4 peluang pubah acak binom ya, binom 4 binom diulang ya, 4 kali. Nah sekarang kita berarti punya X ya. Nah X nya kan ada 4 macam, ada 0, 1, 2, 3 dan 4 ya. Ini kan. Nah peluangnya ini X sama dengan X itu 0 ini kan ini ya, peluangnya ya, sedangkan 1 itu adalah peluangnya adalah sum dari ini semua ya. Ini 2 ini adalah peluang dari jumlah dari ini ya. Yang ini sum dari mana 3 ya, ini ya. Nah ini adalah sum dari 4 ini aja kan. Oh deh, ini totalnya mesti 1 juga kan. Coba nah ini kurang ya, ini coba cek 1 betul ya, 2 oh kelewat, kurang ya ini ya. Ini kan dari sini sampai sini ya. Nah sum ini
bagus ya. Nah ini yang bagus. Oke, nah betul ya, 1. Nah sekarang, jadi ini adalah peluang Pobacak binomial. Ini Pobacak gitu ya, binomial ya. Kalau ini Pobacak binom. Ini hasilnya diulang 4 kali ya, hasilnya adalah Pobacak binomial dengan nilai X 0, 1, 2, 3, 4. Ini peluangnya. Nah ini sebenarnya bisa dihitung dengan ini kan, kombinasi atau ini kombinasi NX kan, gitu kan tadi ya, di depan, kemudian kali peluang sukses kan, Pi pangkat ini kan, pangkat X gitu kan, kali 1 dikurangi Pi pangkat N dikurangi X kan gitu ya. Komen. Oke, nggak apa-apa sampai sini ya. Jadi bisa kita hitung seperti ini. Ini kombin ya, ada kombin mana, kombin. Nah ini kombin numbernya itu adalah kombinasi ini 4, X nya adalah yang di 3 ya. Nah ini kunci ya. Nah gitu, kali peluang suksesnya itu kan X, peluang sukses kan ini ya, ini pangkat X kan ya. Nah ini kunci ya. Terus kali 1 dikurangi ini, atau 0,7 langsung nggak apa-apa ya. Ini pangkat N, nah ini kurung ya, kurangi X gitu. Nah kira-kira ya, berarti ini D4 ini harus dikunci ya. Ini D3 mana, D6 enggak ya, D6 ini juga harus dikunci ya, gitu. Nah sama kan ya, ini sama dengan ini kan, ini pakai rumus tadi ya. Ini tentu ke bawah mestinya sama ya. Nah ini sama ya. Jadi ini adalah berdasarkan hasil ini, jumlah nilainya, dan ini adalah berdasarkan tadi rumusan peluang Pobacak binom. Kemudian ada fungsi binom dis ya, fungsi Excel ya, fungsi binom dis ya, gitu ya. Nah di Excel itu ada binom dis, sama dengan binom dis. Nah ini kan binom dis, numbernya ini trialnya itu adalah N ya, N nya ini kan, nah, kunci ya. Kemudian
probability-nya adalah probability sukses ini ya, kuncinya. Baru kumulatif bukan ya, karena kita ingin fungsi peluangnya 0 sini. Oke. Nah, ini juga sama ya. Ini sama dengan ini. Ke bawah juga mesti sama ya. Ini totalnya 1 semua. Oke. Itu adalah peluang Paubacac binomial. Nah, jadi kalau nanti penerapannya Anda bisa pakai fungsi ini aja ya, tapi ini kita pahami dari mana asalnya ya. Nah, kemudian kita bisa cari nilai harapan atau minnya. Minnya itu adalah pertama kita cari hasil kali ini ya. Ini dengan peluangnya. Ya mana aja, ini aja ya boleh ya. Nah, ini 0 ya, karena 0 kali peluangnya ya. Ini semua. Nah, ini sumnya itu adalah mu ya. Mu itu sama dengan tadi apa? Sorry. Ini ya. Ini mu itu adalah, kita tanda ini mana, di sini aja ya. Nah, di sini. Nah, ini mu ya. Nah, sekarang mu ini adalah, kalau Paubacac binomial itu adalah n kali pi kan. Sorry, kasih tanda petik kali ya, biar bukan rumus ini kan ya. N kali pi ini adalah n-nya berapa? N-nya 4 kali pi, peluangnya ini kan, peluangnya adalah peluang sukses pi 1,2 ya. Jadi ini adalah nilai harapan Paubacac binomial itu ya. Ini berdasarkan definisi nilai harapan, dan ini adalah berdasarkan rumusan nilai tengahnya ya. Kemudian ragamnya ini juga ragam ya. Ragam itu kita cari n ini ya, dikurangi mu kan, kuadratkan ya, kuadratkan kali peluangnya. Nah, mu-nya ini kunci ya. Nah, ini kali ya, ini ditutup ya. Nah, gitu. Nah, ini adalah hasil kali selisih X dengan mu dikuadratkan kali peluangnya ya. Ini semua. Nah, ini sumnya tentu ini kayaknya ini sumnya. Nah, 0,84 itu adalah ragam ya, atau di sini aja ya, sigma kuadrat ya. Ini juga sama dengan apa? N kali pi kali 1 dikurangi pi kan, gitu kan. Nah, ini sama dengan kan, sama dengan yang atas maksudnya ya, gitu ya. Nah, coba kita cek, n nya kan 4 ya, kali pi nya 0,3 kali 1 dikurangi pi ya. Nah, ini sama ya. Jadi ini berdasarkan definisi ya. Ini berdasarkan rumusan ini ya. Oke, barangkali itu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kan kita sudah tahu ada fungsi binom di sini. Ini nanti untuk
penggunaannya ya bisa pakai ini aja langsung ya, jadi tidak perlu mulai dari binom ya. Jadi misalnya gini ya, kita mulai sheet baru ya. Misalnya kita punya binomial ya, kita langsung aja binomial ya, binomial dengan apa, n-nya berapa, n-nya misalnya berapa, 15 itu. Nah, pi-nya misalnya 0,7 kan boleh ya, 0,7 itu ya, 0, nah ya 0,7 berarti x itu ya, x atau di mana, di sini aja lah, ini digeser. Nah x nya tentu ada mulai dari 0 ya, 1 sampai 15 maksimum ya. Ini 15. Sini satu lagi ya, x nya adalah 0, 1, 2, 3. Nah peluang di sini kan kita tandain peluang x sama dengan x ya, gitu ya. Ini pakai binom dis kan, binom dis mana pakai ini juga boleh kan ya. Ini oke, trialnya tadi kan 15, kita tuliskan saja ya. Sorry, belum ya. 15, terus apa lagi? Probability-nya ada 0,7 kan. Lalu kita minta nilai peluangnya, bukan kumulatifnya, kasih 0 berarti. Nah, itu peluangnya. Ini pangkat minus 8, oke nggak apa-apa ya. Jadi ini kecil sekali. Nah ini semua, ini totalnya mestinya 1 ya, coba kita lihat ya. Nah ini kita biar sama ininya ya, formatnya kasih koma aja ya. Kita geser nih. Nah ini ya, ini masing-masing peluangnya ya, dalam bentuk desimal. Nah sekarang ini kita bisa langsung saja ya, ini berapa mu-nya ya. Mu-nya tentu adalah sama dengan 15 kali 0,7 kan. Nah 10,5 ya. Ya, terus sigma kuadratnya, ragamnya, ragam ini rata kiri aja. Ragamnya adalah n-nya kan 0,15 ya, kali peluang suksesnya kan 0,7 ya, kali peluang 1 dikurangi 0,7 berarti 0,3 ya. Nah itu ragamnya, berarti simpangan bakunya, nah ini rata kiri ya. Nah gitu, ini akar dari SQRT dari ini, ini ya, 1,7 ya, ini kebanyakan ya, kita segini aja lah, cukup ya. Nah ini kita bisa gambarkan juga ini gimana histogramnya. Histogramnya coba lihat, insert histogram itu, coba kita lihat di chartnya. Nah ini ya, oke. Nah ini histogramnya ya. Ini kan peluangnya kan ini. Nah ini biar nyambung gitu ya, ini format, ini tentu kan harusnya width-nya 0 ya. Coba lihat. Nah ini adalah histogramnya ya. Histogram kita kasih ini garisnya, bordernya, ini maksudnya ini, sorry, biar kelihatan ya, bordernya solid line misalnya warnanya bedain ya,
kelihatan. Ini adalah histogramnya ya. Nah, tadi mu-nya adalah tadi berapa? 10,5. Ini 10,5 ya. Ini di sini letak mu ya. Ini insert ini ya, gambar biar kelihatan. Mana teks itu ya. Ini adalah mu ya. Nah, ini 10,5 kan kira-kira di sini. Nah, ini posisi mu adalah di 10,5 di sini ya. Kasih garis ya, udahlah di sini 10,5 ya. Ini adalah titik min dari sebaran ini. Ini tentu ragamnya ya, ini kita tidak bisa perlihatkan di sini. Oke. Nah, kemudian tadi itu kan ada namanya distribusi kumulatif ya. Ini geser aja. Distribusi kumulatif itu adalah peluang X kurang atau sama dengan X gitu ya. Ini maksudnya kalau di sini ini adalah peluang X kurang atau sama dengan 0 ya, ini. Nah, kalau di sini berarti adalah sum dari ini ya. Sorry ya, ini kasih ini aja, kita geser. Nah, ini kan 52 karena ini satu, ini nggak apa-apa ya. Ini sum dari ini. Nah, dan seterusnya, atau ini kita gini aja pakai rumusan ini ditambah ini ya. Nah, ini ya, ini adalah kumulatif X kurang atau sama dengan 3, artinya peluang X sama dengan 0 tambah peluang X sama dengan 1, peluang X sama 2, dan peluang X sama dengan 3 ya. Ini kalau di copy kan akan kita peroleh semuanya. Nah, ini terakhir 1 ya, karena ini adalah peluang X kurang atau sama dengan 15 ya. Itu berarti mencakup seluruhnya ya 1. Nah, di sini kan tadi ada fungsi dis itu kan, ini apa, binom dis tadi, binom dis ini ya, ini numbernya, kemudian trialnya tadi 15 gitu ya. 15 probability-nya 0,7 ya. Kemudian apa? Nah, di sini kumulatif kita kasih 1. Nah, itu artinya kita minta peluang kumulatif sampai angka tersebut ya. Formatnya kita ini samain ya. Ya, sama ya ini ya. Nah, kita copy sini langsung ya. Ya, ini adalah pakai opsi kumulatif, ini sama ya. Jadi kita bisa langsung dari sini aja ya. Jadi misalnya berapa peluang misalnya X, peluang X kurang dari lebih kecil ya, kurang dari berapa, kurang dari 7 gitu kan. Itu kan artinya peluang X sama dengan, nah ini sama dengan peluang X ya kurang atau sama dengan 6 kan, sampai 6 kan. Nah, ini kasih titik biar ini kan bukan rumus ya. Nah, gitu. Jadi ini berapa? Ini sama dengan nilainya adalah sampai 6 kan ini ya. Mau pakai ini atau pakai langsung saja, atau ya udah ini binom dis ya, binom dis berapa numbernya, 6 kan tadi ya, trialnya 15, probability-nya 0,7 kan, kumulatif. Nah, gitu, jadi bisa langsung gitu kan. Nah, 0,154 kira-kira ini ya, coba kita lihat cek ya. Ini kan 6 itu kan di sini sama ya.
ini sama ya. Jadi itu untuk penerapannya pengubah acak binomial ya. Anda bisa gunakan untuk N dan P yang lainnya. Demikian ya. Nah, demikian sebaran pengubah acak binomial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.